Ya, selamat datang kembali di Football Talk. Hari ini aku pengen bahas satu match yaitu Prancis versus Maroko. Dan ya, ini satu match aja gua akan singkat aja deh. Kita pertama tuh bahas line up dulu lah. Prancis itu menurunkan 4-2-3-1 seperti biasa, tapi mereka itu memainkan Konate dan Fofana. Konate sebagai center back dan Fofana sebagai defensive midfielder, di mana Rabiot sama apa siapa namanya? Rabiot sama Upamecano nggak main, kurasa karena cedera atau apa ya. Dan sisanya semua sama sih. Dan ini, aku pertanyakan soal Maroko itu bener-bener pas gue nonton tuh beneran bingung. Gue kaget. Kenapa tiba-tiba dari yang biasanya mereka bermain dengan 4-3-3 dan hari ini mereka bermain dengan 5-4-1 dan di atas kertas itu ya. Tapi pas di atas lapangan itu formasinya jadi 3-4-3. Dan itu beneran gue bingung banget. Apa ya? Aku sebenarnya ragu ya. Apakah pelatihnya Maroko itu nggak pernah apa ya sebelum mereka mulai bermain dengan apa? Siapa namanya? Pas mau melawan Prancis lah. Apa mereka nggak melakukan research tentang bagaimana caranya Prancis menyerang atau gimana gitu? Tapi aku lihat dari apa ya? Dari dia main 3-4-3 tuh harusnya dia mungkin takut takut diobok-obok oleh Prancis atau gimana gitu. Cuman kalau memang dia ada research pelatihnya namanya siapa? Pelatihnya pelatihnya namanya Walid Walid Regragui. Kalau memang Walid itu ada research cara Prancis main itu sebenarnya Prancis itu nyerangnya nggak bener-bener sampai obok-obok amat. Karena Prancis itu murni ngandelin counter attack doang dan yang beneran buat berbahaya itu biasanya Mbappe sama Dembele. Dan Griezmann itu adalah tukang supply-nya. Dan di match hari ini sebenarnya Mbappe yang beneran nusuk sih. Dan tapi sisanya itu ya gitu-gitu aja. Nggak Mbappe yang beneran apalah, beneran main bagus sama Antoine Griezmann. Griezmann tuh beneran gila lah di Prancis ini. Ini beneran kalau apa Prancis ini nggak ada Antoine Griezmann, nggak ada Griezmann di lini tengah itu susah banget mereka build up. Soalnya penetrasi secara apa true pass dan lain-lain itu semuanya dari Griezmann. Nggak ada dari Chouameni, dari Fofana, nggak ada, nyaris nggak ada sama sekali. Dan Dembele hari ini jujur aja nggak kelihatan, prosesnya nggak terasa. Ya Giroud juga. Dan beneran tuh nyerangnya lebih ke Mbappe ya jujur aja. Dan Griezmann itu lebih ke tukang rupas dan dia mau attack, mau defend, mau pressing itu Griezmann tuh beneran kerja keras banget. Dan ya jadi pas Maroko tuh bermain dengan 3-4-3 tuh mereka pas 5 menit pertama tuh langsung kebobolan satu gol di mana gol itu bisa dibilang jatuh dari langit. Ya lumayan lucky lah, beneran beruntung banget dan juga gol keduanya bisa dibilang juga keberuntungan gitu karena yang lucu banget dari dua gol ini kan. Dua kali Mbappe shooting, dua kali deflect, dua kali kena tap in langsung gol gitu. Dimana tuh tap innya oleh Theo Hernandez sama satu lagi sub siapa namanya itu siapa ya? Oh, Randal Kolo Muani yang gol kedua. Jadi apa ya? Setelah Maroko tuh kebobolan satu gol itu, gol pertama. Kebetulan ada satu pemain yang namanya Romain Saiz, dia cedera dan diganti dengan midfielder yang bernama Amala, yang nomor 15 lah. Jadi itu setelah udah kebobolan satu gol baru main 4-3-3 balik. Tapi ya bisa dibilang udah telat karena kenapa aku bilang telat? Karena Maroko tuh apa ya? Mereka tuh pemain depannya beneran kayak apa ya? Susah cetak gol lah. Ya murni andalin Enesri yang beneran target man dan murni incer header, real striker gitu seperti Giroud. Jadi ya susah juga karena dia adalah tipikal striker yang suka header dan Hakim Ziyech sama Boufal itu pas bawa bola ke depan itu beneran kayak bolanya semua hilang, kayak end passingnya hilang dan lain-lain gitu. Dan gini ya, pas mereka main 3-4-3 itu, aku bilang aja dulu, itu dua wingbacknya kan ke atas. Jadi pas sirkulasi bolanya ke kiri kanan, itu mereka nggak ada satupun pemain yang coba turun ke bawah untuk bawa bolanya, nggak ada. Karena di sisi lain itu lebih lucunya lagi. Prancis itu mereka bermain 4-2-3-1 itu gak bener-bener pressing. Mereka tuh murni jaga di babak sendiri. Defensif gitu. Gak ada, nyaris pressing tuh gak ada sama sekali. Murni main area cover aja. Dan itu pas 5 menit pertama itu jadi kayak mereka main 3-4-3 tuh gak ada pemain yang turun ke bawah bawa bola. Jadi kayak kesannya kayak gak ada kreativitas sama sekali.
Dan sampai mereka melakukan kesalahan tiba-tiba langsung kena jebol, bam, gol pertama Theo Hernandez. Dan berganti balik ke 4-3-3. Tapi pas berganti ke 4-3-3 ya gitulah. Nggak benar-benar ada kreativitas yang beneran menusuk, penetrasi yang benar-benar berbahaya, nyaris nggak ada juga. Tapi at least mereka dapat banyak banget setengah peluang, di mana setengah peluang itu kalau misalnya kalian ada nonton harusnya kalian tahu itu kayak setengah peluangnya tuh kayak peluang besar lah. Karena justru apa ya, itu sebenarnya mereka bisa dibilang create 3-4 peluang besar, cuman di sisi lain memang defendernya bagus banget. Defendernya Perancis, Konde lah, Varane lah, dan lain-lain, Konate, Hugo Lloris juga lagi bagus, dan mereka juga beberapa kali melakukan shooting dari lini kedua tapi ya nggak masuk, dan bisa dibilang shooting yang lumayan berbahaya lah. Dan yang lebih lucunya lagi, Prancis dengan kualitas pemain seperti yang mereka punya itu mereka tetap bermain incer counter attack lawan Maroko. Aku nggak ngerti sama sekali. Aku bener nggak suka permainan seperti ini. Cuman ya mereka tuh yang penting bermain efektif dan menang, ya mereka layak menang sih aku bilang. Karena Maroko di sisi lain juga nggak bisa cetak gol. Ya susah juga, meskipun Maroko tuh Maroko tuh menguasai bola tuh jauh lebih banyak daripada Prancis. Jadi ya ya tapi mereka nggak bisa create chances yang beneran berbahaya. Jadi ya beneran berbahaya maksudnya yang beneran kayak nggak ada defender sama sekali yang bisa sanggup menahan bola tersebut dan lain-lain. Ya nggak bisa, karena memang defendernya juga bagus Prancis. Jadi ya kayak gitu terus sampai 90 menit. Jadi ya sayang banget sih. Maroko tuh beneran bisa dibilang laknya udah habis lah. Cuman ya mau bilang lak yang susah juga. Tapi karena karena mereka selama ini bermain dengan 4-3-3 dan pelatihnya tuh berhasil menerapkan sistem ini dengan pemain-pemain yang sangat biasa banget, mediocre banget, dan sanggup membawa mereka ke semifinal. Menurut gua meskipun mereka kalah tuh itu udah achievement yang luar biasa, jujur aja. Jadi ya aku beneran respect banget sama Maroko yang udah menghibur kita lah sebagai penonton netral itu sampai ke semifinal. Mereka layak mereka deserve respect, a lot amount of respect. Jadi sebenarnya itu saja sih review dari match ini. Sebenarnya nggak banyak amat. Sebenarnya aku final itu aku ragukan karena Argentina ketemu Perancis, which is final yang lumayan sangat mainstream sih. Cuman sebenarnya aku di dalam hati berharap Kroasia versus Maroko di final, biar kayak sebagai penonton netral tuh lebih seru ya, ada sesuatu yang baru gitu, bukan hanya negara-negara besar yang mainstream yang main di final. Cuman ya takdir berkata lain, sayang banget. Ya udahlah, itu aja dulu untuk video kali ini. Nanti mungkin gua buat preview atau review. Kalau gua malas buat preview, gua langsung review aja deh. Intinya sih previewnya gampang aja sih. Yang penting Argentina sama Prancis itu gua ekspektasi mereka bakalan main counter attack itu doang. Ya itu aja dulu. Thank you guys so much for watching. Please like and subscribe, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.